Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita masih merasakan nikmatnya Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tercurah kita haturkan, semoga tercurah limpah kehadiran junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang surah Al-Kafirun, baik dari ayat-ayatnya, dari terjemahannya, dari tafsirannya maupun dari asbab nuzulnya. Oke, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la tentang terjemahan sekaligus tafsirannya. Baik, di ayat yang pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Di sana ada sepenggal kata yaitu qul yang berarti katakanlah. Itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus perintahnya kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, terkhusus untuk orang kafir Quraisy sebagai jawaban atas Allah Subhanahu wa taala atas tawaran mereka. Ayat yang kedua yang berbunyi la a'budu ma ta'budun, yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun di dalam ayat ini adalah berhala-berhala atau sekutu-sekutu yang mereka buat, yang mereka sembah, yang mereka memohon kepadanya, sehingga Rasulullah SAW tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir Quraisy tersebut. Di ayat yang ketiga yang berbunyi wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang Rasulullah SAW sembah dan kita juga selaku umatnya di masa kini maupun di masa mendatang. Meskipun nanti banyak orang-orang Mekah yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, mereka yang datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajak Rasulullah menyembah Tuhan mereka, semuanya tidak akan masuk Islam dan bahkan mati terbunuh dalam keadaan kafir atau su'ul khotimah. Di surah Al-Kafirun ayat 4 yang berbunyi wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nah, di ayat ini ada sebagian mufassir yang menyamakan makna ayat 4 dan ayat 2 maupun ayat 5 dan ayat 3. Padahal jika kita perhatikan kata yang digunakan, maka akan kita dapati makna yang terkandung di dalamnya. Perbedaan ma ta'budun dan ma abadtum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah hari kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah SAW maupun kita selaku umatnya digunakan kata yang sama, yakni ma'a'bud.
yaitu menunjukkan keistiqomahan atau konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Syekh Muhammad Abdul mengatakan ayat 2 dan ayat 3 ini menjelaskan perbedaan yang disembah. Sedangkan ayat yang keempat dan yang kelima menjelaskan perbedaan cara beribadahnya. Di ayat terakhir yaitu surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kata din dalam penggalan ayat ini yang artinya adalah agama, balasan, kepatuhan dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy itu tidak memiliki agama. Di Ibnu Katsir mengutip dari Imam Bukhari radhiyallahu bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliyadin yakni adalah Islam. Bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat atau surah Al-Kafirun ini. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang kafir Quraisy itu pernah mengajak Rasulullah SAW untuk membuat kesepakatan, yaitu ketika kafir Quraisy yaitu Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW untuk mengadakan kerjasama atau kompromi. Ia mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan kerjasama atau kesepakatan. Mereka mengatakan akan menyembah Allah selama 1 tahun, dan sebagai imbalannya Rasulullah menyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala mereka selama 1 tahun juga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai bentuk penegasan. Bahkan mereka merasa heran ketika Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menentang dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai cara, yaitu ada 3. Ini yang pertama dengan cacian. Ketika mereka menentang dakwah itu dengan cacian, mereka mencela, mencaci Rasulullah SAW. Jadi ketika cara itu tidak berhasil atau gagal, mereka menggunakan cara yang kedua, yaitu menawarkan harta dan jabatan kepada Rasulullah SAW. Ketika cara yang kedua ini gagal, maka mereka menggunakan cara yang ketiga, yaitu kompromi, menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, hingga menyuruh Rasulullah menyembah Tuhan-Tuhan mereka sehari, dan mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama seumur hidup. Tapi itu tidak bisa dicampur baurkan, karena itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun ini sebagai jawaban atas tawaran mereka tersebut. Oke, sebagai penutup. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah jawaban tegas bahwa dalam akidah tidak ada kompromi. Dalam ibadah tidak boleh dicampur adukan, dicampur baurkan. Tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan kesembahan orang kafir meskipun hanya setahun, bahkan sedetik pun itu tidak boleh. Karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Adapun surah Al-Kafirun ini terdiri dari ayat 1 sampai 6, yaitu surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Jadi demikian surah Al-Kafirun, mulai dari terjemahan, asbabun nuzul hingga tafsirannya. Semoga semakin menguatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.